Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Devran Tricahyo dan rekan saya Novi Ramadhani Arsanti, Novia Pratiwi, Putri Afia Salsabila, Putri Juliani, Siti Nur Azmi, dan Tiara Sapitri. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan tugas mini riset, rekayasa ide, dan proyek untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di mana tugas ini diampu oleh Bapak Bagus Maulana. Di sini kami mengambil tema dengan judul Disiplin Masyarakat Kota Medan dalam Berlalu Lintas. Jadi, di dalam video ini kami akan menampilkan beberapa hal yang dilanggar oleh masyarakat Kota Medan dalam berlalu lintas, dan juga kami akan memberikan solusinya agar masyarakat Kota Medan dapat tertib dalam berlalu lintas. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Devran Tricahyo. Di sini saya akan menyampaikan masalah yang saya jumpai di jalan raya di daerah Kota Medan, yaitu masih banyak masyarakat Kota Medan yang mengendarai kendaraan dengan tidak melengkapi peralatan yang semestinya, seperti tidak menggunakan helm dan tidak memasang kaca spion. Seperti contoh berikut ini. Nah, dilihat dari video tersebut, orang itu tidak memakai helm dan tidak memasang kaca spionnya. Hal ini sangat membahayakan keselamatan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kenapa? Karena jika kita tidak memakai helm, kita akan terkena udara yang akan masuk ke mata kita, sehingga penglihatan kita akan terganggu oleh udara atau bintang-bintang kecil yang masuk ke mata kita. Kemudian, jika kita tidak memasang kaca spion, kita tidak akan tahu jika ada orang di belakang kita yang ingin memotong, ataupun ketika kita ingin menyeberang atau membelok, kita kepayahan untuk melihat ke belakang karena kita tidak memiliki kaca spion. Selain itu juga, tidak memakai helm dan tidak memasang kaca spion, kita akan mendapatkan denda atau pelanggaran dari polisi berupa surat tilang, karena itu melanggar peraturan lalu lintas. Jadi, di sini saya akan memberikan solusi agar kita patuh dan taat terhadap tata cara berlalu lintas dengan cara sebagai berikut. Banyak sekali warga Medan yang sering melanggar aturan dalam lalu lintas, misalnya tidak mempunyai SIM atau STNK. SIM merupakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, dan bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM, berarti melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLJA. Sebagai konsekuensinya, pengemudi akan disanksi sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukannya. Mengenai kewajiban menggunakan SIM, berarti mana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang LLJA bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikemudikannya. Berikut adalah contoh dari SIM dan STNK. Nah, setelah melihat gambar atau video tadi, solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan pengumuman minimal sebulan sebelum operasi zebra dilakukan, dan melalui media-media sosial, dan mempermudah pengurusan pembuatan SIM, dan memberikan peringatan kepada pengendara motor sesuai khusus lewat operasi zebra. Sekian dan terima kasih. Banyak sekali masyarakat Medan yang sering melanggar aturan dalam berlalu lintas, contohnya seperti sering menerobos atau lampu merah. Dan mereka sering berhenti di depan garis putih, yang seharusnya itu berhenti di belakang garis putih. Padahal yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak baik dan buruk, karena bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan juga bisa mengakibatkan
kecelakaan. Berikut adalah contoh video dari orang yang sering menerobos saat lampu merah. Nah, tadi adalah contoh video dari orang yang sering menerobos saat lampu merah. Di dalam video tersebut, salah satu orang nekat untuk menerobos saat lampu merah. Lama-kelamaan, orang yang di belakangnya juga ikut menerobosnya. Solusinya, agar mereka tidak menerobos lampu merah lagi adalah diberikan sanksi sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 287 ayat 1. Orang yang menerobos lampu merah akan diberikan sanksi berupa denda 500.000 atau tindak pidana selama atau kurang lebih 2 bulan. Mungkin dengan adanya sanksi itu, orang yang sering menerobos lampu merah tidak akan mengulanginya kembali. Banyak sekali warga Medan yang sering ngebut-ngebutan di jalan atau ugal-ugalan, termasuk anak muda zaman sekarang. Gaya mengemudi yang ugal-ugalan sering jadi masalah bagi banyak pengemudi lainnya. Sifat selalu ingin menang sendiri adalah salah satu penyebab mengapa ada orang yang mengemudi secara ugal-ugalan. Teknik mengemudi seperti ini cenderung ceroboh dan tidak peduli dengan pengemudi lainnya, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Mereka tidak sabar ingin cepat-cepat sampai tujuan, ataupun dengan sengaja ingin ugal-ugalan di jalan. Akibatnya sangat fatal. Bisa membuat kecelakaan dengan pengendaraan lainnya dan membahayakan nyawa orang lain. Berikut adalah contoh video orang yang ugal-ugalan di jalan. Nah, setelah menonton video tadi, hal yang dilakukan pengendara tersebut sangatlah tidak baik karena bisa membahayakan nyawa seseorang atau pengendara lainnya. Solusinya dengan cara berkendara dengan santai, dengan kecepatan maksimum 30 km per jam, kalau tidak bisa membahayakan nyawa orang lain. Sudah bukan hal baru lagi di kota-kota besar seperti kota Medan, jika pengguna kendaraan kerap kali melanggar larangan berhenti di zebra cross atau penyeberangan jalan. Padahal, sudah jelas, jika pengendara motor dan mobil berhenti di zebra cross adalah pelanggaran lalu lintas. Zebra cross adalah hak pejalan kaki yang tidak boleh dilanggar oleh pengguna lain. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, di beberapa lampu merah masih saja pengendara kereta ataupun mobil berhenti di atas garis zebra cross, sehingga bagi pejalan kaki yang ingin menyeberang harus terhalang oleh pengendara tersebut. Mereka terlihat menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau, bahkan kebanyakan pengguna motor berhenti di luar batas penyeberangan. Terlihat juga saat itu pejalan kaki kesulitan untuk menyeberang karena terhalang oleh motor-motor tersebut. Alhasil, pengguna jalan kaki mengalah menyeberang di luar garis zebra cross. Sebenarnya, peraturan agar tidak berhenti di zebra cross sudah jelas dan telah diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU-LAJ nomor 22 tahun 2019. Selain itu, hak pejalan kaki pun sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dari adanya masalah tersebut,
saya memberikan solusi. Yang pertama, bagi pengguna kendaraan diharapkan untuk berhenti di belakang garis dan tidak menggunakan zebra cross agar pejalan kaki dan pesepeda dapat melewatinya. Yang kedua, memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan sesuai dalam pasal 284. Siapapun yang melanggar akan dipidana kurungan paling lama 2 bulan dan didenda sebesar 500.000. Saya Putri Julani, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang masih dilakukan oleh masyarakat di jalanan umum. Seperti dalam berkendara, masih banyak masyarakat yang membawa penumpang lebih dari 1 orang dan membawa barang dengan muatan berlebih. Seperti pada pasal 106 yang menyatakan bahwa sepeda motor dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Selanjutnya pada pasal 292 menyatakan bahwa mengemudikan sepeda motor tanpa kereta di samping yang menyangkut penumpang lebih dari 1 orang akan dikenai pidana selama 1 bulan masa kurungan dan denda sebesar Rp250.000. Selanjutnya yaitu pada pasal 169 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau angkutan umum, barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan akan dikenai pidana selama 2 bulan masa kurungan dan denda sebesar Rp500.000. Berikut adalah video yang melanggar cara berlalu lintas yang baik. Demikianlah video yang melanggar lalu lintas, yaitu dengan membawa muatan lebih dari 1 orang dan barang yang berlebih. Solusinya yaitu seharusnya kita berkendara sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Lalu jika membawa barang yang terlampau banyak, maka kita sebaiknya menggunakan angkutan umum atau menyewa mobil yang khusus membawa barang-barang. Masih banyak sekali warga di Kota Medan yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Salah satu contoh pelanggarannya yaitu memarkirkan kendaraan sembarangan. Hal ini merugikan pejalan kaki. Selain itu juga dapat menyebabkan kemacetan. Dan juga di lokasi-lokasi tertentu akan membahayakan pengendara lainnya. Pada pasal 287 dijelaskan bahwa pelaku parkir sembarangan akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Berdasarkan PP nomor 43 tahun 1993 pasal 66. Selain di area yang terdapat rambu dilarang parkir, setidaknya ada 8 area lainnya yang sebaiknya dihindari untuk memarkirkan kendaraan. Yang pertama, sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan, pada jalur khusus pejalan kaki, pada tikungan, di atas jembatan, pada tempat yang mendekati perlintasan, di muka pintu keluar masuk pekarangan, pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu lalu lintas, atau yang berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis. Jika terjadi keadaan mogok atau kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan parkir di area-area tersebut, maka menurut UU LLAJ pasal 21 dijelaskan bahwa apabila kendaraan bermotor harus parkir dalam keadaan darurat, maka pengendara wajib memasang segitiga pengaman, lampu peringatan bahaya, atau isyarat lainnya.